Keris merupakan salah satu karya seni rupa yang ada di Indonesia, salah satunya di Pulau Jawa. Keris tentu banyak memiliki nilai, mulai dari nilai intrinsik serta nilai ekstrinsik dari karya seni rupa tersebut. Berikut merupakan keris serta nilai intrinsik dan ekstrinsiknya. Keris merupakan salah satu karya seni olah logam yang memiliki kekhasan budaya Jawa. Keris telah dikenal oleh peradaban Nusantara sejak abad ke-9 Masehi. Hingga saat ini, keris pun telah mengalami perkembangan baik dari segi bentuk maupun fungsionalitas. Penggunaan keris pun menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia, bagian barat serta tengah, Malaysia, Thailand Selatan, hingga ke Filipina. Diduga kemunculan keris dalam khasanah kebudayaan Nusantara dipengaruhi oleh peradaban Tionghoa dan India. Bentuk keris diduga merupakan pengembangan dari morfologi belati peninggalan kebudayaan Dongson dan Vietnam Selatan. Sedangkan ritual penghormatan benda logam diduga berasal dari kebudayaan India kuno. Hal inilah yang membuat keris menjadi senjata yang memiliki nilai estetis sekaligus dipercaya memiliki daya magis. Keris terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni bilah atau wilahan, ganja, dan pesi. Bilah, ganja, dan pesi adalah sebuah keutuhan atau unity dari keris, karena jika dihilangkan salah satu dari ketiga bagian utama tersebut akan mengurangi fungsi dari segi bentuk dan keindahan dari keris tersebut. Ketiga bagian tersebut saling melengkapi, saling mendukung untuk keris mencapai nilai estetiknya. Keutuhan atau unity 3 bagian utama keris juga melambangkan keterpaduan makna. Jadi, pesi adalah nomor 1 antara lingga dan yoni. Menurut filsafat kuno, kesatuan antara lingga dan yoni melambangkan kesuburan, kesinambungan, dan kekuatan. Penonjolan atau dominance dalam suatu karya seni dimaksudkan untuk memberikan karakter pada karya tersebut. Dominance yang dimiliki keris diantaranya pada umumnya keris memiliki warna yang gelap, baik bilah atau wilahan, ganja, dan pesi. Warna-warna yang digunakan diantaranya abu-abu tua, biru tua, coklat, dengan aksen grafis warna logam seperti emas dan perak serta perunggu. Dominance lain yang dimiliki keris mempunyai bentuk yang berkelok-kelok beraturan dari pangkal ke ujung dan semakin meruncing beraturan. Bentuk keris tersebut sangat khusus dan berbeda dengan senjata pada umumnya yang biasanya lurus, mengkilat, dan berkesan tajam. Keris melepaskan kesan tajam dengan penonjolan atau dominance pada warna gelap dan bentuk yang berkelok-kelok. Keris mempunyai desain yang harmonis dari segi bentuk dan warna. Dari segi warna, dominasi warna gelap dikombinasi dengan warna logam sebagai hiasan berupa grafis sehingga memunculkan kesan elegan. Kombinasi warna gelap dan logam adalah balance yang dimiliki keris. Keris memiliki desain bentuk berupa kelok-kelok pada wilayah yang teratur, dimulai dari ganja sebagai pangkal berkelok dan meruncing teratur sampai ke ujung. Demikian adalah balance garis dari segi bentuk. Kepercayaan akan kesaktian keris mulai berkembang berkat kisah-kisah legenda mengenainya. Misalnya kisah Empu Gandring dan kerisnya dalam Serat Pararaton. Menurut pengajar sejarah Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, hanyalah penyederhanaan dari peristiwa besar yang mungkin pernah terjadi. Permintaan Ken Arok pada Empu Gandring untuk dibuatkan keris adalah petunjuk tentang kudeta yang diprakarsai Ken Arok kepada penguasa Tumapel yang berada di bawah cengkraman Kedari. Pararaton hanya menyederhanakan kejadian sebenarnya, bahwa yang dipesan Ken Arok bukan hanya sebuah keris, melainkan sejumlah persenjataan. Di dalam alam pikiran masyarakat Jawa dipercayai bahwa mistik keris terjadi karena pembuatan keris selalu disertai dengan ucapan dan pembacaan mantra-mantra. Sehingga pada masa Jawa kuno seorang pembuat keris mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Seperti dikisahkan dalam Pararaton, tuah keris Empu Gandring seakan bergantung pada tingkat kesaktian pembuatannya yang dapat memasukkan daya sakti itu ke dalam keris yang dibuatnya.
Para umat Keris dianggap mempunyai kekuatan magis karena artefak yang dihasilkan dapat mematikan manusia.